Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas Ukraina. Sebagai jawabannya, Rusia langsung melakukan uji coba nuklir. Ada maksud apa di baliknya? Bagaimana tanggapan Rusia dan Amerika Serikat terkait hal ini? They know we have a nuclear submarine, the greatest in the world, right off their shores. So, it doesn't have to go 8,000 miles, and they're not playing games with us. We're not playing games with them either. We test missiles all the time, but, we do have a submarine, a nuclear submarine. We don't need to go 8,000 miles. And I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. He ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what he ought to do instead of testing missiles. Meski Presiden Amerika Serikat Trump geram dengan uji coba nuklir, tampaknya Rusia santai-santai saja. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov menyebut bahwa hubungan Rusia-Amerika Serikat tidak akan berubah dan menyatakan bahwa saat ini hubungan keduanya berada di titik sangat minimal. Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном. Тем более отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые, первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения. Этот процесс осложняется теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорили. Но, тем не менее, мы все равно, исходя прежде всего из своих собственных интересов, мы остаемся открытыми для налаживания отношений. Sebelumnya, pasukan nuklir strategis Rusia pada Rabu 22 Oktober 2025 melaksanakan latihan yang melibatkan simulasi peluncuran rudal. Kremlin mengatakan bahwa sebagai bagian dari manuver tersebut, rudal balistik antarbenua atau ICBM Yars diluncurkan dari fasilitas peluncuran Plesetsk di barat laut Rusia. Sementara Sineva ICBM diluncurkan oleh kapal selam di Laut Barents. Kremlin menyebut bahwa latihan tersebut bertujuan untuk menguji kemampuan struktur komando militer dan mensimulasikan prosedur pemberian otorisasi penggunaan senjata nuklir. Peluncuran rudal balistik antarbenua ini berlangsung setelah rencana pertemuan puncak Putin dengan Trump mengenai Ukraina di Budapest, Hungaria dibatalkan oleh Trump. Saat itu, Trump beralasan tidak ingin mengadakan pertemuan yang tidak bermanfaat dan membuang waktu dengan Putin. Selama ini, Trump cenderung berpihak kepada Putin. Ia bahkan menekan Ukraina agar memberi konsesi termasuk menyerahkan wilayah-wilayah yang diduduki Rusia. Diketahui Rusia sudah menduduki sekitar 1/5 wilayah Ukraina. Namun Trump belakangan mulai frustasi dengan sikap keras Putin. Alhasil, sikap Trump terkesan labil belakangan. Menurut beberapa pejabat Amerika Serikat, Rusia menegaskan kembali persyaratan beratnya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina dalam komunike tertutup kepada Amerika Serikat pekan lalu. Persyaratan berat Rusia yaitu untuk mengambil alih seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Rusia juga mengulang tuntutan agar tidak ada pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang akan dikerahkan ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian damai apapun. Moskwa sudah lama mengecam rencana Ukraina bergabung ke NATO. Sahabat Kompas, apakah insiden uji coba nuklir ini makin membuat hubungan Rusia-Amerika Serikat memanas dan makin membuat jauh potensi gencatan senjata Rusia-Ukraina? Bagaimana opini kamu?